Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali belajar tentang doktrin Tritunggal. Pertanyaannya adalah mengapa Tritunggal itu sulit sekali untuk dipahami atau dimengerti? Ada beberapa alasan yang akan kita dengarkan bersama-sama yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru dalam sebuah seminar di sebuah gereja. Mari kita saksikan bersama-sama. Kiranya video ini dapat menolong kita untuk kita semakin memahami tentang Tritunggal yang benar. Selamat menyaksikan. Memang kita belajar doktrin ini susah. Ini doktrin yang sulit. Ya. Doktrin ini adalah doktrin yang sulit. Ada seorang namanya Loren Bednar. Dia bilang begini, ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari pada tengah hari. Pada tengah hari bolong, silakan buka mata dan lihat ke langit. Nah, itu kita kesulitan memandangnya. Maka memang sulit membahas doktrin ini. Bahkan sampai ada teolog yang mengatakan begini, kalau ada orang yang menjelaskan Tritunggal sejelas-jelasnya sampai tidak menyisakan satu misteri pun, nah itu pasti ajaran sesat. Ya. Tapi mengapa sulit? Belajar doktrin ini mengapa sulit? Saya berikan beberapa alasan. Pertama adalah bahwa karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Pada waktu saya mau berbicara tentang Tritunggal, saya tuh siapa? Tritunggal siapa? Saya ciptaan dan Tritunggal adalah pencipta. Saya ini fana sedangkan Tritunggal itu adalah kekal. Saya terbatas dan Tritunggal itu tak terbatas. Maka pada waktu orang mau bicara tentang Tritunggal, maka sebenarnya ciptaan sedang mau belajar tentang pencipta, yang fana mencoba memahami yang kekal, dan yang terbatas sedang mau berbicara tentang yang tidak terbatas. Yang terbatas berbicara tentang yang tak terbatas, kalau sama sekali tidak ada kesulitan, itu malah aneh. Ya, saya pernah baca dalam sebuah buku, ada orang Jawa kesasar di Afrika. Lalu ngobrol-ngobrol di sana, dia cerita bahwa makanan paling enak di Jawa itu tahu. Tapi karena orang Afrika tidak tahu tahu itu seperti apa, dia mencoba mendeskripsikan tahu itu sesuatu yang warnanya putih ke kuning-kuningan. Maka mereka mengambil segala macam benda yang putih ke kuning-kuningan ini. Dia bilang bukan. Dia putih ke kuning-kuningan tapi segi empat. Maka mereka cari segala macam benda putih segi empat. Begini, bukan. Putih ke kuning-kuningan segi empat tapi agak lembek. Mereka ambil kayak ini bantal. Bukan. Jadi Tritunggal, jadi tahu itu seperti apa? Tahu itu. Tidak tahu lagi ngomong apa. Menjelaskan tahu saja susah. Ya kan? Menjelaskan tahu kepada orang yang tidak mengerti tahu, tidak pernah lihat tahu, itu sulit. Apalagi kita mau bicara tentang Allah yang tak terbatas. Kalau sulit ya masuk akal. Ya, coba mari kita lihat Ayub pasal 11, 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya, lebih luas daripada samudra. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ini pertanyaan yang kalau mau dijawab, tidak bisa. Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar. Allahu Akbar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Allah itu besar tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub pasal 37. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Jadi memang pada dasarnya manusia itu tak bisa memahami Allah. Ada dua teolog masa lalu namanya Niftrik dan Bolan. Mereka bilang begini,
Apabila kita mau berbicara soal ketritunggalan, maka haruslah terlebih dahulu kita insafi bahwa kita berbicara tentang Allah. Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan sesuatu pengertian atau persoalan yang dapat diselidiki dengan akal budi kita sampai menjadi terang. Bila kita mau memecahkan satu persoalan, maka paham kita harus melebihi persoalan itu, sehingga dapat kita tangkap dan kita kuasai. Tapi sebaliknya yang terjadi, bila kita bertemu dengan Allah yang hidup, yakni kita ditangkap dan dikuasai oleh Dia. Nah, ini bikin doktrin ini, waktu bahas doktrin Tritunggal itu sulit. Saya satu kali dalam acara debat, ada orang Islam tanya, kenapa sih kok Allah orang Kristen itu kok susah banget dipahami? Saya jawab, karena itu adalah Allah yang sejati. Karena Allah yang sejati, sekarang saya tanya, yang cipta otakmu itu siapa? Allah. Yang cipta akalmu itu Allah. Berarti Allah itu di atas akalmu. Kalau kamu bisa memahami Allah masuk akal semua, artinya akalmu lebih besar dari Allah. Kalau ada Allah yang bisa masuk di akal kita 100%, itu pasti Allah palsu. Tapi kalau Allah sejati, Dia lebih besar dari akal. Jadi akal hanya bisa memahami sedikit. Karena itu, kalau Allahnya orang Kristen itu kok sukar dipahami, puji Tuhan, itu Allah yang sejati. Begitu ya. Ada orang bilang begini, Pak, jelaskan kepada saya Tritunggal. Kalau saya ngerti, saya akan masuk Kristen. Saya bilang nggak bisa. Mengapa? Orang kalau tidak punya Roh Kudus itu tidak bisa mengerti ini barang. Jadi, bagaimana bisa punya Roh Kudus? Percaya Yesus dulu, karena Alkitab bilang, kamu percaya Yesus, diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, Dia mencerahkan pikiran. Waktu Dia mencerahkan pikiran, kau baca Alkitab, kau ketemu Tritunggal. Jadi jangan suruh saya jelaskan Tritunggal, baru kamu jadi Kristen. Masuk Kristen dulu, baru saya jelaskan. Gitu kan? Ya. Ini orang Alkitab bilang, manusia duniawi mana bisa mengerti perkara rohani kan? Ya. Maka sebenarnya ini memang harus orang beriman, makanan keras, ya. Oke, itu kesulitan pertama karena kita bicara tentang Allah. Penyebab kedua dari kesulitan ini karena kita sedang berbicara tentang realitas suprarasional. Seorang filsuf Inggris namanya John Locke, dia bilang bahwa sebenarnya pengetahuan itu bisa bagi tiga. Pertama, rasional, masuk akal. Kedua, kontrarasional, bertentangan dengan akal, atau sering kita sebut tidak masuk akal. Tapi ada yang ketiga, yang di atas akal. Jadi bukan hanya soal masuk akal, tidak masuk akal. Tapi ada yang masuk akal, tidak masuk akal, tapi ada di atas akal. Ini namanya suprarasional. Kata supra ini sama dengan kata super. Super itu artinya di atas. Di atas rata-rata, bukan yang biasa. Ada banyak men, tapi ada satu men lebih hebat dari men yang lain. Namanya Superman. Ya gitu kan? Ya, Superman. Ya. Ada banyak mie, tapi ada mie lebih bagus dari mie yang lain. Namanya Super Mie. Nah, super. Ada banyak Honda, tapi Honda paling atas itu ada Honda Supra. Nah, itu super itu di atas. Maka supra, makanya kita bilang supranatural, artinya di atas yang alamiah. Suprarasional itu di atas akal kita. Nah, Allah itu di atas akal kita. Karena itu tadi Mazmur 139 ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Karena terlalu tinggi. Nah, sekarang jikalau Allah melampaui pikiran, waktu pikiran mau memikirkan tentang Allah, sulit. Wajar tidak? Wajar. Masuk akal? Masuk akal. Ya. Oke, itu kedua. Yang ketiga, kesulitan belajar tentang Allah ini adalah karena kita sedang berbicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Inilah God is unique being. Allah itu suatu keberadaan yang unik, the wholly others, lain dari yang lain. Karena Dia tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Mari lihat Yesaya 40. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah?
Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Jawaban semuanya tidak ada. Yesaya 46. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Berarti Allah itu adalah dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Nah, ini menjadi kesulitan. Seorang teolog modern namanya Calvert bilang Allah itu adalah ia yang tidak pernah identik dengan apa yang disebut sebagai Allah, yang dipahami sebagai Allah, dan yang dirindukan dan disembah. Karena itu waktu ngomong tentang Tritunggal dan sulit, wajar. Ya, perhatikan satu kutipan dari Pendeta Stephen Tong. Biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu mempunyai persamaan. Oh, ini bagaimana ya? Oh, yang ini tuh seperti ini. Nah, kita butuh persamaan, analogi. Ya. Sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya. Karena ada persamaan, kita mempunyai jembatan analogis untuk pengertian kita. Sehingga dari sesuatu yang sudah dimengerti, kita loncat ke sesuatu yang belum kita mengerti. Akhirnya kita mengerti semua. Tapi di dalam mengerti Allah, tidak ada pembandingnya. Tidak ada persamaannya. Sehingga tidak bisa dimengerti dengan rasio sepenuhnya. Nah, karena itulah maka Tritunggal itu doktrin yang sulit. Sulit bagi yang mengajar, sulit bagi yang berkhotbah, sulit juga yang mendengar khotbah atau mendengar pelajaran. Karena itulah maka waktu kita mau belajar Tritunggal, kita butuh sikap yang benar. Sikap yang benar dalam mempelajari Tritunggal ini penting. Kalau sikapnya salah, maka kebenaran akan luput dari kita. Ya, demikianlah beberapa alasan tentang betapa sulitnya untuk kita memahami Tritunggal. Karena kita sebagai manusia yang telah diciptakan, kita berusaha untuk memahami Allah yang Maha Pencipta. Kita manusia yang fana, kita berusaha untuk memahami Allah yang kekal. Kita manusia yang terbatas, kita berusaha untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Itulah sebabnya sulit. Pengertian kita tidak mencapainya. Kita sulit untuk memahami tentang Tritunggal. Jadi, kiranya penjelasan yang telah disampaikan bagi kita semua oleh Bapak Pendeta Esra Soro, kiranya dapat menolong kita semua agar kita semakin mengerti, memahami tentang Tritunggal yang benar. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Esra Soro. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.